Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Hari ini bertemu lagi dengan Ibu. Saya Ani Faiza, guru PPKN di SMP Negeri 4 Gabus Wetan. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum masuk ke materi, yuk simak gambar berikut ini. Nah, perhatikan. Menurut kalian, ini alinea keberapa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Ayo, ada yang udah tahu? Nah, silakan catat di buku tulis masing-masing. Ini adalah alinea ketiga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita masuk ke materi yang pertama. Alinea pertama. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pada alinea pertama terdapat pengakuan mengenai hak kodrati untuk merdeka yang terlihat pada kalimat bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, di mana pada alinea pertama ini menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak perorangan ataupun individu. Dengan demikian, praktek penjajahan sesungguhnya mengancam hak kodrati untuk merdeka. Kemudian, bangsa Indonesia ini harus berjuang melawan penjajah dan mendukung kemerdekaan bagi bangsa yang terjajah. Selanjutnya, alinea kedua. Jika di alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan hak kodrati untuk merdeka, maka di alinea kedua menjabarkan penilaian para pendiri bangsa, di mana perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan. Momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia, dan kemerdekaan ini bukanlah tujuan akhir bangsa Indonesia, tetapi kemerdekaan ini masih harus diisi dengan mewujudkan suatu negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, di mana pada alinea kedua ini memuat tentang cita-cita bangsa Indonesia, yaitu bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya, alinea ketiga pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini proklamasi kemerdekaan Indonesia dinyatakan lagi pada kalimat maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dengan demikian terlihat hubungan antara proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun pernyataan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengakui nilai-nilai religius. Hal ini tercermin juga pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, alinea ketiga ini juga memuat pernyataan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa bangsa Indonesia mengakui hak kodrati untuk segala bangsa, yaitu kehidupan kebangsaan yang bebas. Dan yang terakhir, alinea keempat. Alinea pertama, kedua, dan ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjelaskan alasan dasar serta hubungan langsung dengan kemerdekaan, sedangkan pada alinea keempat
memuat tentang prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan Indonesia. Nah, isi pokok alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar ini meliputi 4 hal, yaitu yang pertama adanya tujuan negara. Tujuan negara ini ada tujuan negara secara khusus dan tujuan negara secara umum. Yang pertama adalah tujuan secara khusus, di mana bangsa Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu tujuan khusus dari bangsa Indonesia. Sekarang tujuan umum, di mana terlihat dalam kalimat dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, tujuan umum negara Indonesia dalam kalimat tersebut diwujudkan dalam politik luar negeri Indonesia. Yang kedua, setelah tujuan negara memuat tentang ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan sumber dari adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, pembukaan UUD tahun 1945 ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, tentang bentuk dan norma negara. Indonesia merupakan suatu negara republik dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karena itu terlihat suatu norma negara, yaitu kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Yang terakhir adalah dasar negara, memuat tentang dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, selanjutnya kita masuk ke kuis. Nah, setelah kita belajar tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar, sekarang Ibu minta kalian, apakah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini bisa diamandemen? Nah, kalau benar dan atau salah, berikan alasannya. Tuliskan jawabanmu di komentar YouTube dan screenshot kirim ke grup WA. Jangan lupa di subscribe, komen, dan like YouTube-nya. Nah, sekian. Apabila kalian ingin mengetahui lebih lanjut pembelajaran tentang PPKN, silakan klik Rumah Belajar. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.